karena iseng, aduh banyak di rumah nih, kerjaan kan waktu pas mulai covid ini kan berhenti. Ada sebagian pelanggan kita yang mempercayai kalau kita melihara koki harus ada satu warna, dua warna hitam, tidak boleh tidak ada warna hitam. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Kenapa kita bisa gabung dengan Yuda? Berarti siapa duluan? Sebenarnya dia udah lama, dia udah 2 tahun. 2 tahun berkecimpung. Dulu pun gua sebenarnya pelanggannya dia. Cuman karena kita pertama ngobrol-ngobrol dan namanya ikan koki itu membutuhkan air membutuhkan air yang bagus, yang sehat. Seorang Yuda yang misalnya dia asli dari Sumatera pun dia di sini pindah-pindah tempat mencari air yang sehat. Memang kita ini di sini tuh kita bertiga ya, bertiga itu ada ininya masing-masing Ada job desk-nya masing-masing. Kayak Yuda dia di bidang market. Ya, dia market. Harry itu dia di pemilihan ikan-ikan yang ini bagus, ini biasa. Padahal kuliahnya bukan perikanan ya? Bukan perikanan. Dia ngambil hukum di hukum Unpar ya kalau salah ya Harry. Oke. Nah kalau gua itu gua yang mencoba untuk menciptakan ikan di grooming lah. Misalnya ini ikan ngebesarin, kita punya target sekian lama ikan harus besar segini tapi proporsional. Jadi lu yang taking care lah grooming ya? Ini market, grooming dia ya bisa dibilang nanti breeder pun Harry nantinya ke depannya. Mahal nggak sih pelihara koki itu? Nggak. Mahal nggak? Enggak. Cuma listrik, makan. Ini persiapan tank ya, tank untuk koki ya. Jadi tank meja. Pertama yang kita harus siapin ini ya, tanknya. Yang kedua kalau misalnya pengen pakai meja, silakan. Tapi kalau misalnya pengen di bawah, silakan. Apalagi sekarang ada yang customize, itu fiber, tapi depannya kaca, itu taruh di bawah. Jadi orang pada duduk melihat sambil kasihan gitu. Ada itu ya. Betul. Itu koki itu karena dia side view kebanyakan. Jadi indah untuk dilihat dari sampingnya aja gitu kan. Tapi ada juga yang top view yang dilihat dari atas. Salah satunya ada di sana yang buat pelihara juga. Nah, pertama ini. Yang kedua, mungkin filternya. Filternya itu ada beberapa media. Filter itu ada 2 media. Ya, disebutnya ada 2 filter ya. Mekanis dan biologis. Jadi mekanis itu seperti kapas ya. Itu namanya kapas putih itu, kapas putih. Tapi di luar kapas putih itu ada kayak japmat. Terus ada matala yang kayak karpet, kayak keset. Berapa lapisan sebenarnya? Ratusan. Berapa ratusan. Iya, ada berapa lapis itu? Ini gue pakai pertama japmat, matala lagi, langsung dakron hijau sama kapas terakhir. Di bawahnya gue kasih karang jahe. Itu untuk penetral pH air. Karang jahe itu kalau kita main di pantai, karang-karang itu bermanfaat sekali. Kita kan nggak ngeh ya. Seorang gua pun dulu nggak ngeh ya. Gua nggak tahu kalau itu ternyata buat penetral pH air. Langsung ini masuklah kita ke yang filter biologis. Ini Carnes itu jadi moving bed filter, jadi dia bergerak. Jadi menangkap bakteri baiknya itu dia lebih cepat. Ini yang ketiga gua geser aja ya. Ini banyak sekali. Ini yang memang harganya paling lumayan. Iya, itu koral ya? Ini Crystal Bio. Oh, Crystal Bio. Crystal Bio itu bisa dibilang kayak batu apung ya, cuma di Jepang. Dia Jepang, jadi untuk menjernihkan air dan dia pori-porinya lebih banyak. Nah inilah yang mungkin media yang lumayan mahal tuh di sini. Ini yang media lumayan mahal. Kalau pasti dia masih wajar lah harganya. Iya. Itu pun yang mahal tuh cuma matala aja. Dan gampang nggak semua ini ngedapetinnya gampang? Sangat gampang. Di beberapa marketplace online tuh udah banyak lah. Di Bandung pun di toko-toko ada. Banyak ya. Nah ini yang kuning-kuning itu? Ini namanya BioBlock. BioBlock. Kalau yang di dalam ini kantong ini namanya BioPresa, ini BioBlock. BioBlock pun sama, fungsinya sama sih semuanya. Nah kalau akuarium gua segede saringan lu gimana tuh saringannya?
nanti ada yang pakai filter talang. Itu contohnya yang akuarium gue yang sana yang lagi grooming, itu pakai filter talang. Di atasnya. Iya, di atasnya. Okay. Dan biasanya filter talang, kenapa disebut filter talang? Karena itu deh, ini contohnya dari talang, atas, dari talang air. Talang Tapi biar lebih cute, akhirnya filter talang dibuatnya dari kaca juga. Jadi itu si media filternya transparan juga, terlihat kan lucu ya, puter-puter gitu. Nah itu. Listrik mahal nggak sih untuk keramik? Enggak ya? Kalau listrik kalau di satu sih enggak. Karena misalnya kalau ukuran 1 meter, itu tank 1 meter kita pakai mesin sedotnya, pompa PH sebetulnya, power headnya, itu paling sekitar 8 watt sampai 14 watt ya, 14 watt. Nanti si aerator, ya tadi pas Rere datang gelembung, mesin gelembung. Gelembung. Itu namanya aerator yang menghasilkan gelembung, bukan oksigen loh ya. Itu gelembung. Jadi hanya untuk meriakkan air sebenarnya. Tapi air beriak, oksigen masuk otomatis ya. Itu hanya 3 watt, 5 watt. Terus, ini yang panjang Re. Ini namanya heater. Ini yang panjang, heater. Ini sebenarnya gue heater buat panjangan aja. Karena buatan Jerman, jadi biar gaya aku. Impor. Gak penting. itu buat gaya aja. Gue nggak pakai. Gue tuh salah satu orang yang punya pakem no heater. Jadi ikan kokinya biar gak manja. Jadi nanti saat dia pindah ke yang adop ya, itu nggak cepet sakit. Jadi kuat. Ini gue. Karena di sininya juga digemblang ya. Jadi anak tiri. Itu di luar. Air gua di luar. Jangan doang. Iya. Heaternya biar manja. Tadi ngomongin impor mulu sih nih, gue punya. Tapi heater. Itu heater. Kalau misalnya heater itu sebenarnya cocoknya untuk pas lagi karantina yang sakit aja ya. Tapi untuk sehari-hari usahakan jangan pakai heater. Jangan. Jadi ikannya lebih tahan banting. Terus apalagi ya? Lampu pun karena LED, paling yang kayak gue 1,5 meter ini dia hanya di 30 watt. Jadi kalau kita melihara satu nggak ngaruh lah sama dia. Nggak ngaruh. Harus perlu kedalaman akuarium nggak? Kalau kedalaman sih nggak harus juga. Kedalaman yang ideal untuk koki itu dari kalau masih kecil itu 30, kalau besar bisa sampai 81 meter untuk kedalaman air. Ini salah satu pakem yang harus kita kasih edukasi juga nih ya. Iya. Karena sering ngelihat ikan koki itu di dalam cup. Iya, yang itu ya. Di dalam tumbler, cup yang bulat, itu sebenarnya salah. Oh ya? Salah. Jadi sebenarnya di sini begitu. Betul. Jadi gini, ikan koki itu butuh filtrasi yang mumpuni. Karena dia itu balik lagi tadi, dia itu doyan makan. Kalau pengen buncit-buncit, kenapa disebut iwak buncit kan ya? Iya. Ini karena dia harus buncit. Otomatis kalau buncit banyak makan. Kalau misalnya kita cuma di cup seperti itu tanpa ada filter, ya sudah. Dia makan amoniaknya sendiri, betul. Bisa sih pakai cup gitu, tapi nanti kita pakai pipa baru di bawahnya seperti ini, itu nggak problem. Tapi kan nggak lucu juga ya gitu ya. Jadi sangat disarankan pelihara di tempat yang sesuai. Tanknya cukup, mau kecil pun nggak masalah. Misalnya nanti di rumahnya, saya cuma cukup 30 cm, 40 cm tidak masalah. Yang penting populasinya yang harus kita, populasinya pun dibatasi. Karena satu ikan koki itu idealnya 30 liter air. Jadi perbandingannya, kayak ini gue 1.200 liter air. Untuk? Nah, dibagi aja 30, jadi satu koki 30 liter air. Ini masih kurang sebenarnya. Gue harus tambah lagi di dalamnya. Tapi cukup berat segini cukup. Jadi satu koki per 30 liter air. Namanya ikan koki itu membutuhkan air ya, membutuhkan air yang bagus, air yang bagus yang sehat. Seorang Yuda yang misalnya dia asli dari Sumatera pun dia di sini pindah-pindah tempat mencari air yang sehat. Akhirnya gue jaga. Bukan di Bandung semuanya airnya bagus? Enggak semua, Mbak. Enggak semua. Kemarin itu 3 km dari arah Soekarno-Hatta ke kanannya itu kurang baik seperti daerah Margahayu kayak gitu. Emang apa perbedaannya airnya? Air itu mungkin kalau kita melihara ikan pasti mencarinya tuh pH ya, pH air, kadar pH air, TDS. Nah, kadang kalau misalnya kita yang di Bandung daerah bawah,
daerah bawah, taruh daerah tengah kota. Kayak misalnya banyak pelanggan kita yang dari Kopo, yaitu Margahayu kan ya. Nah ya kalau yang Di daerah Bandung, situ ya, mereka melihara terus gimana dong? itu Tipsnya? airnya diendapkan. Oh. Jadi air itu tidak bisa langsung dipakai. Dan mereka sebelum masuk, Jadi tank, mereka punya penampungan betul, sendiri untuk ngendapin. Betul. Berapa lama? Itu 24 jam. Baru bisa Bisa dipindahin ke bisa akuarium. dipindahin. Oh. Jadi untuk orang jualan kayak kalian, air yang daerah situ emang kurang bagus. Betul. Nah itu kita ngasih informasi ke mereka. Pencahayaannya penting nggak sih? Gampang. Kalau pencahayaan bisa dibilang penting, cuman kalau kita pencahayaan cukup yang Cukup ada, kayak cukup akuarium biasa aja ya. Kayak yang akuarium pasti biasa. harus ada mengandung UV. Karena kita kan ini keepingnya indoor ya, beda sama yang outdoor yang di luar. Itu Nggak perlu. alami, Oh. ya nggak perlu cahaya lampu. Kalau kita di dalam ini kita pakai yang ini ada lampu UV-nya. Makanya dalam berapa hari aja si tanknya berlumut. Padahal kita di chamber terakhir untuk filtrasi kita ada namanya lampu UV juga. Tapi ini UV untuk membunuh alga, membunuh virus, bakteri segala macam. Tapi tetap karena air di sini ya alhamdulillah sehat lah ya gitu ya. Jadi tetap di sini tumbuh lumut tapi yang sehat. Oh. Jadi lumut itu biasanya Berarti kebersihinnya dipakanin. berapa lama sekali? Kalau yang tank gede buat 1 minggu sekali gitu ya. Satu minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Yang gede. Makanannya rewel nggak sih? Pakannya enggak. Nggak. Jadi pakan itu gua nggak boleh nyebutin brand mungkin ya. Iya. Nah, brandnya Boleh ya. enggak, brandnya Anya aja ya. Brandnya Anya. Boleh, siapa tahu bentar lagi deh. Oke. Boleh ya? Oke. Konfit. Kita di sini semua mau ikan pasar, mau ikan yang fancy, mau yang nanti yang SQ, kita tetap pakainya Saki Hikari. Saki Hikari itu buatan Jepang. Berarti kan kalian juga mempromosikan itu ke customer. Betul. Kan? Kita mempromosikan secara gratis ya. Tapi feedbacknya apa? Biar customer kita tuh balik lagi karena ikannya sehat dengan pakan ini. Kalau misalnya ada yang mau endorse kita juga buat makan siap ya kita ya. Oke. Tapi harus dibuktikan dulu sama gua. Tunggu dulu, merek-merek yang lain pernah coba nggak? Gua pernah coba. Nggak bagus. Dibilang nggak bagus tidak, cuman gua lebih prefer ini. Kalau buat gua lebih Kenapa prefer tuh? ini. Kurang cocok aja, Bang. Kurang cocok. Jadi dari yang namanya pakan, ikan makan, pasti keluar kotoran. Iya. Nah, si brand yang tadi gue sebut itu, dia tuh ada mikroorganisme yang memang cepat menghancurkan. Jadi nanti di sini cepat hancur, cepat larut. Kita pakai grow, terus balance ya, balance sama satu lagi untuk warna sih kita colornya ada. Oh itu juga ada jenisnya Betul, lagi. ada jenisnya. Jadi Buat amat ya. enggak, jadi sebenarnya gini kalau gue lihat awal ya, ini bisa seorang Rere nih, seorang Rere karena belum mulai nih. Itu biasanya kok ribet ya, tapi nanti setelah kita memelihara, kita keeping di rumah ini, kita keeping satu ikan aja, tapi jangan satu lah ya, 2 lah, belinya di sini ya. 2, karena mereka itu berkoloninya kayak gini, dia rame-rame. Kalau sendirian tuh kasihan. Kesepian ya, Betul, kesepian. lonely gitu ya. Jadi kalau misalnya baru kita mulai melihat nih pertumbuhannya, kita kasih yang grow, pakan yang grow yang untuk membesarkan. Iya, besar ya. Si jambunya mulai tumbuh nih gitu ya. Tapi kurang maksimal, cari tahu kita. Warnanya pengen lebih strong, akhirnya kita pakai yang untuk warna. Itu pun hanya diselingis ya sekali. Kalau misalnya gue mulai mau melihara nih, Merah. akuariumnya perlu ada rumput-rumput, ada hiasan, apa emang belum aja kayak gini? Nah, sekarang gini, ikan koki itu ikan yang banyak menghasilkan amonia. Betul, karena dia makannya sangat rakus. Sampai gue bilang ini sih disebut piranha lucu. Ya. Karena dia makannya sangat rakus. Otomatis kalau rakus, kotoran yang keluar banyak. Kotoran yang keluar banyak, otomatis filter harus bagus. Kenapa gue saranin kalau ikan koki mendingan belum aja, karena tidak banyak kotoran yang menyangkut. Kan biasanya ada yang pasir ya, pakai pasir, pakai pohon-pohonan, itu banyak kotoran nyangkut dan nggak bagus ya. Itu nggak bagus, nanti bisa jadi bom amonia buat kokinya, nggak sehat kan nantinya. Ya tapi kalau udah nyampe rumah 3 hari, di rumah gue 3 hari meninggal gimana tuh? Itu dari filtrasi. Oh. Makanya di sini di belakang ini filternya sampai seperti ini ya. Kalau dihitung isi filter ini sama kita membuat tanknya ini lebih mahal ini isinya. Oh.
Jadi filterisasi airnya harus benar. Nomor 1. Oh. Kita membahas soal kita pengiriman nih ya, kita pengiriman. Kita menyediakan oksigen. Oksigen, plastiknya, plastik memang untuk ikan dan kita pakai dulu di packagingnya sangat rapi. Itu kita bisa 3 hari alias berarti 36 jam ya. Iya betul ya. 36 jam untuk pengiriman keluar kota. Itu aman. Nah, kalau tadi kan pengiriman katanya 3 hari keluar kota. Nah, kalau misalnya itu kan berarti masih pakai pesawat atau apa? Rata-rata sepulau Jawa itu sehari. Paling lama maksimal 1 hari ya Pulau Jawa. Kalau untuk luar pulau itu sebenarnya lebih cepat, 2 jam naik kargo pesawat. Nah, luar negeri itu tuh bisa sampai seminggu pengiriman. Udah pernah belum? Sudah luar negeri. Saya udah pernah kemana? ke Singapura, Filipina, Vietnam, Asia Tenggara. Ikannya nyampe sana baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi jasa transit. Jadi kita itu nge-handle ikan. Jadi sebelum pengiriman itu kita karantina. Karantina itu untuk memastikan ikan tidak berpenyakit. Tunggu dulu, karantinanya digimanain? Di dalam tank terpisah. Ini lagi di karantina ini. Oh. Jadi dia ini kan untuk siap untuk pengiriman. Jadi kita pisahkan, kita lihat ikannya sehat atau tidak. Ya. Nanti kita kasih treatmentnya juga biar mereka tetap sehat. Terus udah gitu tanpa makan. Selama? Ya kalau misalnya bisa seminggu kita karantina. Jadi ikan kopi itu 1 bulan dia kuat tanpa makan. Kuat nggak makan. Jadi dia di prepare dulu sebelum pengiriman. Lu puasa dulu nih, cobain nih puasa seminggu. Lu cobain dulu kondisi kayak gini. Udah oke, terus udah gitu kirim. Nggak makan aja dong dia seminggu. Ya, bagus. Jadi makin mereka tidak makan, makin aman. Kenapa? Karena nanti di packagingnya, kalau misalnya mereka makan, kotoran keluar, mereka menyedot kotoran sendiri. Jadi kalau misalnya itu sudah bersih aja. Bersih. Jadi baru nyampe tempat baru, dia dikasih makan dengan filter yang baru. Ya, gitu. Jadi mereka itu kuat. Jadi pertama packaging itu kita cek kualitas ikannya, berjamur, ada kutu, insang aman, ya, sehat, baru kita packaging. Ini kita mau ngebangun suatu galeri. Di sini? Betul, galeri. Di sini tuh pure nantinya akan jadi galeri. Nantinya kedepannya mungkin tidak hanya koki, tapi sekarang kita mau fokus di koki. Jadi nanti kedepannya mungkin ada ikan-ikan lain, tapi kita nanti di sini tuh pengennya kita tempat kumpul, tempat edukasi. Jadi tidak selalu yang harus datang ke sini beli ikan. Jadi next stepnya kalian tuh selain mau ngebibitin, tapi next stepnya kalian juga pengen punya galeri sendiri, di mana kalian bisa mengedukasi orang-orang juga gitu. Pemula lah, yang udah melihara, apa segala macam. Jadi kalian pengennya jadi ini ya, jadi mediator gitu, yang ngajarin. Ya, nanti kalau gua misalnya jadi penjual kopi, yang pertama itu kita harus edukasi. Nanti setelah dia siap, baru boleh beli. Itu setiap kita datang ke sini pasti gue tanya. Termasuk nanti yang siang ini ada datang dari luar kota, itu untuk datang ke sini. Apakah sudah pernah belum melihara gitu ya? Ya betul. Di rumah udah seperti apa siapnya. Aduh saya gini, oke. Nanti beli ini dulu, sebelum beli ikannya, beli ini dulu, filternya seperti ini, silahkan beli dulu. Nanti kalau sudah siap, baru datang lagi silahkan beli. Karena kita berdua bukan hanya mencari keuntungan di sini, tapi kita keeping makhluk hidup. Makanya kita titipkan tuh, biarpun mereka mengeluarkan uang, kita tetap punya prinsip kita titipkan. Yang sudah kita pelihara kita titipkan, tolong dijaga baik-baik. Sama, satu misi nih kalian ya? Satu misi. Kita bukan hanya mencari keuntungan. Of course kalau kita mencari keuntungan jelas kita mencari. Namanya juga pedagang. Ya betul. Kita mencari keuntungan, cuan mania ya. Dari sini. Tapi di situ juga kalian mau menyelipkan bahwa edukasinya harus mengerti gitu. Kayak misalnya seorang nelayan nanti beli nih misalnya dua ekor, 1 ekor, 2 ekor dari kita sehat dengan filtrasi yang bagus, jadi pengen nambah nggak? Saya jamin pasti pengen nambah. Atau mungkin gini pertanyaannya, kalau misalnya saya mau melihara nih, tapi saya nggak mau ikut ribet gitu. Kalian siapin deh. Kita siap. Itu jadi itu salah satu jasa kita. Kita setting. Pokoknya ikan itu dan filter dan segala tetek-teteknya harus ada di rumah saya gitu. Betul. Oke juga. Kita ngebuat tank juga, kita setting, set up nanti bisa di rumahnya. Nanti kita kasih desainnya juga, seperti apa tanknya, menyesuaikan ya. Karena tank itu kan bisa custom menyesuaikan dengan tempatnya. Nice. Jadi nanti misalnya,
gue pengen tapi gue pengen tiba-tiba udah ada ikannya sehat aja. Iya. Ya. Di rumah dong, gue nggak mau ribet Iya, dong. betul. Gitu. Nanti pun ada visit dari kita 3 hari sekali untuk awal untuk memeriksa. Untuk 1 bulan pertama. 1 bulan pertama, nanti Wow. sudah 1 bulan sudah running, sudah matang, filtrasi, sudah tinggal meneruskan. Oke. Buat yang belum mencoba untuk memelihara ikan, entah ikan apapun, memang hobi ikan tuh sangat menyenangkan ya, menyenangkan, terus bikin adem, terus jangan takut untuk memulai, Ternyata nggak mahal-mahal amat. tidak gitu ya. mahal-mahal amat, jadi memulailah dari ikan yang misalnya harganya jangan terlalu mahal, ya nanti kalau bisa datang ke sini, ini salah satu kelebihan kita juga, datang ke sini nggak usah beli dulu, kita ajarkan dulu, nanti kalau sudah oke, silahkan. Oke. Gitu, jadi tidak secepat itu untuk membeli. Tapi kalau misalnya sudah, ya pasti tinggal pilih aja. Nanti ikan kita pun kalau kita keluar kota ada garansinya ya. Ada garansinya. Dead on arrival. Jadi saat sampai di unboxing, dibuka, ikannya mati, kita kembalikan uang atau kita ganti ikan baru. Oke. Dan itu ada garansi. Nice. Buce Anya Goldfish. Okay. Dan Yuda Koki kita. Kokikita.bdg. .bdg. Oke, thank you so much. Sama-sama. Oh ya, satu lagi nih, rekan gua. Banyak amat. Happy Goldfish. Oh ya, Happy Goldfish. Happy Goldfish.